Atau siraman takziah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Ustaz Azmi Ismail LC LLM. Beliau adalah salah seorang kakak kelas dari Khaira yang selama pendidikannya di pesantren terpadu Serambi Mekah. Kepada Ustadz Al-Mukarram Dr. Azmi Ismail selaku pimpinan Boarding Arsyad Islamic School, kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi assasa li bunyani dinihi qawaida rasikhat. Wassalatu wassalamu ala man u'tiya jawami'al kalim as-sabiqat wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirat wa ashabihi ulil qulubil wa'iyat wa atba'ihi wa ansarihi dhawil himamil aliyat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembiralah kepada hamba-hambaku yang sabar, yang mana mereka itu adalah yang apabila ditimpa musibah mereka berkata dan mengucapkan sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala Allah akan memberikan pahala kepada hamba-hamba yang sabar itu bighairi hisab, tanpa batas, atau akan memberi pahala kebaikan sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Syahrial sebagai tuan rumah beserta keluarga besar beliau. Anak beliau, putri beliau, semua keluarga besar beliau. Saudari kita Khaira Syahrial, kemudian termasuk juga Ustadz Dr. Ed Fauzan Ofratos beserta keluarga besar beliau. Yang kami sungguh merasakan ya, beliau itu sedang berada dalam perasaan sedih. Ya. Kami sekeluarga mengucapkan bela sungkawa, merasakan kesedihan itu, dan kami juga ingin di samping kesedihan kita juga ingin menguatkan, saling mengingatkan agar kita tidak lupa dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika kita sedang berada dalam menghadapi musibah-musibah apapun. Musibah itu sangat banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya yaitu musibah kematian. Selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu tokoh masyarakat yang sempat hadir di majelis takziah ini, seluruh keluarga besar beliau, para ustadz, para guru, semua orang tua kami yang barangkali tidak sempat, tidak bisa kami sebutkan, yakinlah kehadiran kita di majelis ini insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya niat baik ya untuk bertakziah, untuk saling menguatkan, saling meyakinkan. Insya Allah semua keluarga besar ya terutama itu akan diberi pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam kesempatan yang mulia ini kami ingin memberikan beberapa tausiah atau nasihat sederhana. Sebenarnya nasihat ini ya kami tujukan untuk diri kami pribadi dan buat kita semua, ya, terutama keluarga besar yang sedang ditimpa musibah. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang perlu kita ingat dan yakinkan bahwa kita semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah, kita ini milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai poin penguat dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ada di dalam surat Maryam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Tidakkah insan itu ingat atau merenung atau mengingat bahwa kami menciptakannya dahulu, ya, walam yaku syai'a, dan ketika itu dia belum ada atau tidak ada, setitik pun dia tidak ada, lalu kami adakan ia, lalu kami ciptakan ia. Nah, ini sebagai bukti Bapak Ibu bahwa kita hadir di dunia ini sungguh, ya, bukan karena tiba-tiba. Kita hadir ke dunia ini sungguh bukan karena kehendak dari kedua orang tua kita. Kurang tepat kalau kita meyakini bahwa kehadiran kita ke dunia ini kehendak dari kedua orang tua kita. Tidak. Sebagai bukti bahwa kita hadir ke dunia ini bukan kehendak dari kedua orang tua kita, banyak hamba yang berpasang-pasangan tetapi belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya keturunan. Itu sebagai bukti. Bukti kedua, kenapa kita hadir ke dunia ini bukan kehendak dari kedua orang tua kita. Ya. Buktinya adalah apa? Saat kita meninggalkan dunia pun kita tidak pernah untuk minta izin kepada kedua orang tua kita. Tidak ada minta izin harus melakukan prosedur-prosedur apa, kecuali semuanya dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu, dari itu kita harus tunduklah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam dunia ini selama kita hidup ini, lakukanlah dengan penuh ketundukan hati. Dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk meninggalkannya dengan penuh ketundukan hati, bukan dengan keterpaksaan. Dan kita harus meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti di belakangnya ada kebaikan dan kebaikan. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup ini pasti di belakang itu ada keburukan dan keburukan. Agar apa? Agar kita meyakini kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang dengan penuh ketundukan hati, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan hal-hal yang lain. Insya Allah jika kita taat kepada Allah dengan penuh ketundukan, tentu Allah akan sayang, akan perhatian kepada kita. Jika kita takut, Allah akan melindungi kita. Jika kita merasa berkekurangan dalam hidup ini, dalam keadaan berkekurangan, insya Allah akan Allah cukupkan kekurangan itu dengan kemuliaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hadir ke dunia ini karena izin dan ridho Allah, dan kita meninggalkan dunia ini pun juga karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, dengan meyakini itu insya Allah kita akan semakin kuat, kita akan semakin nyaman, kita akan semakin betah dalam menjalani hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari poin yang pertama tadi, ya, kita melihat bahwa semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, kita jangan terlalu bergantung kepada dunia ini. Bergantung dengan apa yang kita miliki, bergantung dengan apa yang selama ini ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu akan musnah, akan hilang.
akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam realitanya ada dua hamba, model hamba. Sekali yang pertama dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hamba yang taat, hamba yang tidak taat sungguh tidak sama. Hamba yang memiliki harta dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, dengan hamba yang diberi harta dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu tidaklah sama. Sebagai dalil penguat, jangan kita terlalu bergantung kepada dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti, benar adanya. Janji-janji yang telah disampaikan oleh Allah. Kematian, rezeki, kemenangan hak dari yang batil. Allah akan menjamin kehidupan hamba-hamba yang taat. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada hamba-hamba yang taat. Itu semua janji-janji Allah. Janji Allah itu hakun, benar. Terutama di saat kita ditimpa musibah, itu juga janji Allah Subhanahu wa taala, hakun. Dari itu kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dari itu jangan sampai kamu itu tertipu daya oleh dunia. Wala taghurrannakum billahil ghurur. Dan juga jangan sampai kamu itu ditipu oleh perkara-perkara yang menipu, yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kesenangan dunia, berupa kekayaan dunia, berupa kecukupan dalam hidup di dunia ini. Semuanya boleh kita nikmati, cuman jangan sampai melalaikan kita. Berusahalah untuk mempergunakan semua kelebihan, kecukupan, harta dan kenikmatan itu. Gunakanlah semuanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir ini insyaallah, mudah-mudahan semoga ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Poin yang ketiga, dari itu pula kita selalulah semangat dalam mengumpulkan poin-poin kebaikan dalam hidup ini. Selalulah semangat untuk mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan yang kekal dan abadi nanti. Itulah kehidupan di akhirat. Kehidupan akhirat itu sungguh indah. Kehidupan akhirat itu sungguh tidak sama dengan kehidupan di dunia. Jika kita taat di dunia ini, insya Allah kehidupan kita akan lebih bahagia, lebih menyenangkan di akhirat nanti jika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu semangatlah untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyampaikan bagaimana gambaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Apa kata Allah? Kemudian kami berikan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Itu kitab Al-Quran. Kemudian dari hamba-hamba tersebut, ini maksudnya adalah hamba umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari firman ini Allah memberi gambaran tentang 3 golongan dari umat Nabi selama hidup. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi. Yang pertama adalah hamba yang zalim kepada dirinya. Ini umat Nabi, ya. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Yang kedua, mereka sedang, tidak zalim juga tidak taat. Tidak terlalu zalim juga tidak terlalu taat, tapi sedang-sedang. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Ini banyak baiknya, banyak taatnya, bahkan sedikit sekali ya keburukan dan kemaksiatannya. Poin yang pertama, hamba yang termasuk dari umat Nabi,
Dan semua tiga golongan ini Bapak Ibu, dari mana kita tahu bahwa mereka ini adalah umat Nabi? Ayat setelah itu, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ya, karena tiga golongan ini mereka semua masuk surga. Nah, dari itu kita tahu ini adalah umat Nabi karena semuanya masuk surga. Cuman faminhum dzalimun li nafsihi. Yang pertama adalah umat Nabi itu zalim kepada dirinya. Zalim makna di sini Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah, zalim di sini bukan hanya menyakiti orang, bukan hanya membunuh orang, bukan hanya merusak, bukan hanya itu makna zalim. Makna zalim di sini adalah tidak mau taat kepada Allah. Itu zalim kepada diri sendiri. Tidak ada halangan untuk taat, tetapi tidak mau taat. Itu zalim kepada diri. Diberi oleh Allah potensi yang banyak untuk taat, tetapi tidak mau taat kepada Allah. Itu zalim. Nah, karena dia zalim, berarti ada keburukan. Tetapi karena dia umat Nabi Muhammad SAW, pastilah dia berhak untuk masuk surga. Jadi dalam tafsirnya, zalim di sini dari umat Nabi itu, mereka masuk ke neraka dahulu, kemudian dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua yaitu muqtasidun, sedang. Ya, terkadang taat, terkadang tidak. Terkadang soleh, terkadang jadi hamba yang toleh. Itu muqtasidun. Nah, mungkin kebanyakan dari kita, ya semoga saja kita termasuk orang minimal orang yang tengah-tengah ini. Ya jangan sampailah menjadi zolim kepada diri. Ya, minimal kita termasuk hamba-hamba yang tengah-tengah. Ya, karena memang itulah level keimanan kita. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Ini orang yang taatnya banyak daripada maksiatnya. Dalam tafsirnya Bapak Ibu, sabiqum bil khairati biidznillah ini adalah orang-orang yang termasuk para nabi dan rasul, ya, orang-orang yang jarang maksiat. Nah, dari tiga golongan ini tentu kita harus merenung sampai sekarang. Dari dahulu sampai sekarang kita berada di posisi mana? Pesan kami, ya, kalaupun kita belum mampu untuk menjadi seperti Nabi dan Rasul, kita harus berada di posisi yang tengah-tengah tadi. Muqtasidun, orang yang, ya, kalaupun tidak 90% berbuat baik gitu ya, minimal 60% lah. Atau paling kurang 50% buruk, 50% baik. Itu muqtasidun. Tapi berusahalah untuk meningkatkan volume kebaikan kita. 60% atau sekiannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah dalam surat Fatir. Yang terakhir, kami ingin menyampaikan ada sebuah riwayat hadis dari Umar bin Abdul Aziz dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bisyirarin nas?" Wahai para sahabatku sekalian, maukah kalian aku beritahu orang yang buruk dalam hidup ini? Orang yang tidak beruntung dalam hidup ini. Diberi hidup oleh Allah, dia tidak beruntung. Dia malang dalam hidup ini. Siapa itu? Maukah kalian aku beritahu, kata Nabi. Dengan penuh antusias para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Nabi, kami ingin tahu siapa mereka yang buruk itu. Siapa mereka yang malang hidupnya itu. Kata Nabi SAW yang pertama, man nazala wahdahu wa rafada wa mana arifdahu wa jalada abdahu. Ya, apa kata Nabi? Man nazala wahdahu wa mana arifdahu wa jalada abdahu. Yang pertama, orang yang malang atau yang tidak beruntung dalam hidup ini, atau orang yang buruk, syirarin nas. Yang pertama adalah orang yang memilih hidup sendirian dalam hidup ini, atau orang yang merasa hidup sendiri. Nah, atau memang dia memilih untuk hidup sendiri, tidak mau bergaul, tidak mau memperhatikan orang sekitar. Itu orang yang rugi, kata Nabi SAW. Makanya kami sangat mendukung sekali, sangat senang sekali. Ya, semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh ustaz-ustaz kita di Pekanbaru. Ada Palanta Dakwah, ada grup Ibadur Rahman.
Bapak Ibu ya terutama kita ya yang masuk dalam komunitas SAS atau kelompok-kelompok yang lain gitu, jamaah-jamaah yang lain, selagi dalam kelompok itu, selagi dalam komunitas tersebut ya mengajak kita untuk berbuat baik, mengajak kita untuk memotivasi kita untuk selalu bergaul, memperhatikan orang sesama, memperhatikan orang sekitar kita. Yang kurang kita cukupi, yang sudah mulai lengah kita tegur, kita ingatkan. Itu semua komunitas ya, perkumpulan-perkumpulan yang baik. Maka bergabunglah di perkumpulan-perkumpulan yang baik. Ya, dengan itu kita insya Allah mudah-mudahan tidak termasuk orang yang rugi dalam hidup ini. Seperti dalam sabda Nabi, yaitu orang yang memilih hidup sendirian dalam hidup ini, atau orang yang merasa hidup sendiri. Dia diberi karunia oleh Allah, ya, karunia keluarga, karunia teman baik, sahabat baik, tetangga baik, tetapi tetap merasa sendirian dalam hidup ini. Itu orang yang malang. Yang kedua, wa mana arif dahu, orang yang menahan dirinya untuk berbuat baik. Orang yang menahan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk disebarkan kepada orang lain. Menahan kebaikan, menahan dirinya untuk berbuat baik. Wa mana arif dahu, ini orang yang malang. Ini orang yang buruk menurut Rasulullah SAW. Kita diberi kelebihan oleh Allah ilmu, berbuat baiklah, sebarkanlah. Kita diberi oleh Allah kelebihan rezeki, maka berbagilah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nama baik dalam hidup ini, maka berbuat baiklah dengan nama baik yang kita miliki, ya. Semoga itu menjadi ya peluang bagi kita selama hidup ini untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan. Yang terakhir dalam sabda ini yaitu wajalada abdahu, hamba yang malang, hamba yang kurang beruntung itu adalah kata Nabi orang yang kasar dalam hidupnya. Kasar kepada orang tua kasar kepada anak, kasar kepada tetangga, kasar kepada sahabat. Itu sungguh ya merupakan sesuatu perkara yang menyedihkan, yang apabila kita memiliki sifat-sifat yang merugikan tersebut. Semoga pesan yang singkat ini, tausiah yang sederhana ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Sekali lagi kita yang hadir di majelis ini mengucapkan ya bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian ingin menguatkan, ingin bertakziah kepada Pak Haji Syahrial dan keluarga besar beliau, anak putra-putri beliau, ya keluarga besar beliau, sadonyo, kapanakan, ya nini mama, ya tante-tante yang ada gitu kan, sanak-sanak famili sadonyo yang sempat hadir di majelis ini. Kita saling menguatkan, kita kuatkan beliau. Yakinlah apa yang terjadi ini jika kita hadapi dengan penuh kesabaran, insya Allah akan berikan kita kebaikan pahala dunia dan di akhirat nanti tanpa batas, bi ghairi hisab. Terakhir apa kata Nabi SAW? Wa may yatasabbara yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Barang siapa yang mau bersabar, barang siapa yang berjuang untuk sabar, maka Allah akan sabarkan ia. Artinya kita harus memang berawal dari diri kita untuk bersabar. Insya Allah akan sabarkan kita. Allah akan kuatkan kita dalam menghadapi musibah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustadz-ustadz sekalian, Ustadz Ilyas yang sempat hadir, Ustadz Fargoli, Ustadz Joni Arifin, Ustadz Fauzan, dan semua bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Rusman, ya Pak Haji Rusman, Ban Baikal, ya Pak Keken, semuanya. Terima kasih, ya. Tidak sempat ambo menyebut nama cie-cie doh, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Haji Ofratos, sadonyo lupa nih ya Allah. Orang tua kami di Pekanbaru, ya Pak Haji Ofratos, Ibu Hajah Ermi, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.